Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarif Rizky Ramadan. Di sini saya akan memaparkan sedikit materi mengenai hukum tata negara untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Yang pertama, pada pertemuan keempat dibahas mengenai teori dan bentuk susunan negara, di mana bentuk susunan negara di sini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada negara kesatuan atau unitary state. Negara kesatuan di sini adalah negara yang merdeka dan berdaulat sebagai satu kesatuan tunggal yang hanya terdiri dari satu negara saja. Nah, di mana biasanya otoritas negara tertinggi dipimpin oleh pemerintahan pusat. Nah, yang kemudian pemerintahan pusat ini biasanya memberikan otoritas kepada pemerintahan daerah berupa kekuasaan maupun wewenang untuk membantu pemerintahan pusat. Nah, kemudian negara kesatuan ini terbagi menjadi empat, yaitu yang pertama ada vertikal manajemen model, di mana vertikal manajemen model ini biasanya bentuk pemerintahannya ini dilaksanakan secara vertikal atau bertingkat. Nah, di mana biasanya contohnya ini ada tingkatannya mulai dari kabupaten kota naik kepada provinsi, naik kepada negara atau pusat. Nah, salah satu contoh negara yang menggunakan sistem ini adalah Inggris, Jepang, dan juga Indonesia. Kemudian selanjutnya ada Central Representative Model, di mana pada model ini bentuk pemerintahan pusat atau otoritas pusatnya ini terpusat pada ibu kota negara, di mana walaupun ibu kota negara ini tidak terletak di tengah-tengah negara, namun pemerintahan pusatnya tetap disentralisasi atau dipusatkan pada ibu kota negara. Contoh negara yang menggunakan bentuk model ini adalah Swedia, Spanyol, dan Denmark. Kemudian selanjutnya ada unification model, di mana pada unification model ini biasanya terjadi suatu penyatuan di antara beberapa model untuk menciptakan suatu penyempurnaan dalam pembinaan hukum. Nah, jalan yang digunakan baik secara pembaharuan model yang sudah ada maupun adanya kodifikasi antara model-model tersebut. Contoh negara yang menggunakan unification model adalah Belanda. Kemudian yang terakhir ada mixed model. Yang sebelumnya ini kan adalah penyatuan. Nah, kemudian yang selanjutnya ini adalah pencampuran, di mana pencampuran ini menggunakan model-model yang telah ada, kemudian disatukan satu sama lain, diambil yang lebih bermanfaatnya saja. Contoh negara yang menggunakan mixed model ini adalah Prancis. Nah, kemudian bentuk susunan negara yang kedua yaitu negara bagian, di mana biasanya negara bagian ini terbentuk dikarenakan adanya negara-negara yang memiliki faktor-faktor atau rasa yang sama sehingga membentuk satu serikat. Salah satu faktornya biasanya karena adanya kepentingan politik. Nah, dalam negara bagian ini biasanya ada satu negara yang dijadikan pusat atau sentralisasi dari negara federal atau negara bagian lainnya. Nah, dalam negara bagian ini juga memiliki ciri atau karakteristik, yaitu diantaranya yang pertama, di mana satu wilayah negara terbagi atas negara-negara bagian. Kemudian yang kedua memiliki kedaulatan ganda, yaitu negara yang pusat dan negara bagiannya. Nah, kemudian yang ketiga, hubungan antara pemerintahan federal dengan pemerintahan daerahnya bersifat koordinatif atau kooperatif, yang dimana kewenangannya bersifat eksklusif dan susunan pemerintahan, kewenangan untuk menetapkan suatu perpajakan kebutuhan kerjasama sangat minimal. Nah, kemudian selanjutnya dalam paper membahas mengenai sistem pemerintahan daerah. Nah, sebelum masuk ke dalam sistem, perlu diketahui terlebih dahulu definisi dari pemerintahan daerah itu sendiri. Adapun definisi dari pemerintahan daerah yaitu suatu penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonom dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya, yang dalam sistem dan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana termaktub di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, dalam sejarahnya sistem pemerintahan ini mengalami perjalanan yang cukup panjang, yang dimulai pada periode pertama pada tahun 1945, kemudian ada periode kedua, ketiga, yang dimana pada periode tersebut terjadi beberapa perubahan yang cukup signifikan hingga akhirnya pada periode ketujuh yang dimulai pada 2004, yang dimana undang-undang ini menyatakan bahwa Indonesia dibagi menjadi satu jenis daerah otonom
Dengan perincian Negara Kesatuan Republik Indonesia ini dibagi atas daerah-daerah provinsi, yang kemudian daerah-daerah provinsi ini juga dibagi menjadi daerah kabupaten dan daerah kota. Nah, selain itu juga negara mengakui kekhususan pada beberapa provinsi, yaitu yang pertama pada Nangro Aceh Darussalam, di mana pada provinsi ini juga memiliki otonom khusus yang dikenal dengan otonom syariah agama Islam khususnya. Nah, kemudian yang kedua ada Jakarta, yang dimana mendapat kekhususan sebagai ibu kota negara yang dikenal dengan DKI Jakarta. Kemudian yang ketiga ada daerah istimewa Yogyakarta yang memiliki kekhususan adanya suatu keratonan yang memiliki andil dalam otonom daerah. Dan yang keempat ada Papua. Kemudian pembahasan selanjutnya ada landasan konstitusional pemerintahan daerah, di mana landasan ini terdapat pada pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. Adapun lebih jelasnya, tugas dan wewenang dari pemerintahan daerah ini dijelaskan pada pasal 18 ayat 5, di mana pemerintahan daerah ini memiliki wewenang menjalankan otonominya seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang diatur oleh undang-undang atau telah ditentukan oleh undang-undang sebagai urusan pemerintahan pusat. Nah, kemudian dibahas juga pada pasal 18 ayat 6, di mana pemerintahan daerah ini berhak menetapkan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas-tugas pembantuan pada pemerintahan pusat. Nah, pembahasan selanjutnya mengenai asas-asas penyelenggaraan pemerintahan daerah, di mana asas ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada asas desentralisasi, di mana pada asas ini adanya penyerahan sebagian urusan dari pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengawasi atau mengurus wilayahnya sendiri. Nah, kemudian yang kedua ada asas dekonsentrasi, di mana pada asas ini adanya pelimpahan wewenang dari pemerintahan pusat atau pejabat di atasnya tingkatan provinsi yang melimpahkan wewenangnya kepada kepala daerah atau kabupaten dan kota. Nah, kemudian yang ketiga ada asas pembantuan. Nah, di mana pada asas ini biasanya pemerintahan daerah ini ikut serta membantu urusan dari pemerintahan pusat yang bertanggung jawab langsung pada pemerintahan pusat. Dan pembahasan yang terakhir ada hubungan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah, yang dimana hubungan ini terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama ada hubungan struktural, di mana hubungan struktural ini biasanya bersangkutan dengan hubungan yang didasarkan pada tingkatan dan jenjang dari pemerintahan. Nah, di mana pemerintahan daerah ini tugas dan bertanggung jawab pada pemerintahan pusat. Kemudian yang kedua ada hubungan fungsional, di mana hubungan fungsional ini merupakan hubungan yang didasarkan dengan fungsi yang dimiliki oleh masing-masing pemerintahannya. Nah, di mana hubungan tersebut ini memiliki keterkaitan atau saling mempengaruhi antara satu sama lain. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan kata. Wallahumma biqil aqwa min thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.